Pemirsa, Komnas HAM menemukan sejumlah fakta terkait penembakan 6 laskar FPI di res area tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Komnas HAM menyebut sejumlah saksi melihat 4 anggota Laskar FPI masih hidup di KM 50 dan 2 lainnya diduga telah meninggal dunia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan hasil penyelidikannya terkait penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada awal Desember 2020 lalu. Dari hasil penelusuran tim Komnas HAM ditemukan sejumlah saksi yang mengaku melihat 4 orang laskar FPI masih hidup saat berada di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Sementara 2 laskar lainnya diduga telah tewas. Selain itu ada saksi yang mendengar bahwa polisi menyampaikan peristiwa di kilometer 50 terkait dengan narkoba dan terorisme. Ditemukan juga di daerah rest area KM 50 antara lain. Yang pertama, terdapat 4 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah diturunkan ke jalan. Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak. 3, terlihat darah di jalan di depan salah satu warung di rest area KM 50. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Kelima, terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. Keenam, terlihat 4 orang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. Ketujuh, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone. Ke-8, terdengar penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Ke-9, terdapat sejumlah petugas yang telah berada di area COVID di area KM 50 sejak pukul 8 malam. Komnas HAM pun meminta agar tewasnya 4 laskar FPI di kilometer 50 dilanjutkan ke pengadilan pidana untuk mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan karena adanya pelanggaran hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM menilai telah terjadi pelanggaran terhadap 4 anggota Laskar FPI dan meminta dugaan kepemilikan senjata api diselidiki. Bagaimana kelanjutan babak baru penembakan di kilometer 50? Sudah bergabung bersama kami Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dan kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro. Saya ke Pak BK terlebih dahulu. Pak BK, dari total 6 korban, mengapa dibedakan? Yang 2 dianggap bukan pelanggaran HAM, tapi yang 4 dianggap adalah pelanggaran HAM oleh petugas? Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Terkait dengan 6 orang itu, memang kami membedakan menjadi 2 scene atau peristiwa utama. Jadi yang 2 itu kenapa kemudian bukan pelanggaran HAM? Karena memang terjadi dalam rangkaian di mana FPI dan kemudian teman-teman kepolisian itu dalam posisi saling serang dan saling tembak. Itu yang utama, yang pertama. Terus yang keempat, kemudian yang 4 orang itu kami sebut sebagai pelanggaran HAM karena 4 orang itu sebenarnya sudah ada dalam kuasa petugas kepolisian, begitu. Seharusnya mereka petugas kepolisian melakukan upaya lain untuk membawa 4 orang ini ke satu tempat begitulah, tapi kemudian memang yang terjadi 4 orang ini meninggal dan kami nilai itu adalah pelanggaran HAM dan kategorinya adalah unlawful killing, begitu. Baik, menurut Komnas HAM SOP apa yang dilanggar oleh petugas kepolisian hingga unlawful killing itu terjadi, Pak BK? Ya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada SOP sebenarnya ada peraturan Kapolri nomor 9 tahun nomor 1 tahun 2008 tentang penggunaan kekuatan. Di situ kemudian ada beberapa tahapan sebelum pemakaian senjata api yang mematikan. Misalnya soal pencegahan. Di dalam pencegahan itu bisa ada seseorang itu yang kemudian dalam penguasaan atau pengawasan petugas kepolisian bisa diborgol gitu ya. Terus kemudian juga ada kendali tangan kosong lemah, ada kendali tangan kosong kuat, gitu. Terus keras. Kemudian juga ada penggunaan senjata yang melumpuhkan, gitu, terus melemahkan, melumpuhkan sebelum mematikan. Nah, ini yang tahapan-tahapan ini kalau kita mau detailkan
itu juga bisa dimasukkan sebagai analisa kenapa kemudian unlawful killing itu terjadi. Karena seharusnya kemudian petugas kepolisian bisa, yaitu tadi yang seperti saya sampaikan, bisa memborgol begitu supaya tidak ada potensi perlawanan. Baik, Gitu, saya ke Pak Sugito Atmoprawiro. Pak Sugito, dari tim advokasi FPI sendiri kecewa dengan konferensi pers atau hasil penyelidikan yang telah diumumkan oleh Komnas HAM. Bagian mananya, Pak? Saya kira ya kami mengapresiasi terhadap Komnas HAM yang terkait dengan 4 laskar yang meninggal yang dikatakan unlawful killing. Tapi terhadap yang 2, menurut kami masih banyak catatan. Dan itu perlu pendalaman kalau nanti akan disidangkan. Jadi terhadap 2 orang yang sudah meninggal di mobil berdasarkan informasi dari Komnas HAM dan pihak kepolisian, itu kan perlu didalami mengenai masalah arah tembakan. Karena pada waktu kami dari FPI mengecek ke semua dari 6 laskar itu, semuanya itu tembakan itu di dada. Kalau misalnya itu terjadi tembak-menembak, tentunya bisa arahnya berbeda di kepala atau dimanapun lah. Ini yang menurut saya menjadi catatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah mobil. Mobil milik Laskar FPI, kalau memang itu terjadi tembak-menembak kan bisa dicek arah tembakannya dari mana. Ketika mobil itu yang dikendarai oleh FPI. Itu juga perlu didalami lebih lanjut. Yang ketiga, menyangkut mengenai masalah pistol rakitan. Itu kan pada waktu tanggal 7 Desember, Kapolda Metro Jaya juga sudah memperlihatkan. Kita perlu cek betul mengenai masalah senjata tersebut. Karena itu kan sudah dikrum, sudah bagus, dan ada selongsongnya katanya. Tentunya kita harus, Komnas HAM, kalau misalnya bisa menggunakan uji balistik terhadap ahlinya, itu akan lebih komprehensif. Baik, Tapi yang penting begini bahwa kalau menurut kami, ini bukan tindak pidana biasa. Tapi kalau bisa harus disidangkan sesuai dengan pengadilan HAM yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi bukan pidana biasa. Kalau misalnya itu nanti berdasarkan pengadilan HAM, tentunya apa yang terjadi dalam proses yang terjadi dengan 6 laskar akan lebih bisa komprehensif dan semua orang bisa dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya. Baik, Pak BK mungkin langsung bisa dijawab, Pak. Yang mana, Pak? Pernyataan dari Pak Sugito terkait dengan yang 2 orang lagi yang katanya semua tembakan mengarah di dada. Kalau misalnya memang ada kontak tembak, mungkin posisi tembakannya akan random gitu, Pak? Ya, itu yang kemudian kami rekomendasikan untuk diuji lebih jauh di pengadilan. Tentu saja kami memahami betul respon dari teman-teman FPI, baik dari tadi yang disampaikan Pak Sugito maupun juga ada beberapa respon lain di media lain, dan kami menghormati itu. Tentu saja ketidakpuasan itu adalah bagian dari ekspresi masing-masing dan itu harus dihormati. Tapi yang terpenting adalah kami ingin memastikan bahwa kerja-kerja kami itu didasarkan pada bukti, fakta, keterangan, sekaligus juga uji dengan ahli yang memang kami perlukan. Misalnya begini, tadi Pak Sugito sudah menyampaikan soal balistik begitu. Kami juga mengecek, sebenarnya sudah menguji balistik peluru yang kami temukan begitu di seputaran TKP di Puslapor Barreskrim Polri, karena kami ada MOU, dan itu disaksikan oleh kawan-kawan aktivis masyarakat sipil dan juga dari PT Pindad untuk kemudian bisa menjadi saksi bersama soal keterbukaan, soal transparansi, dan apa yang sebenarnya sudah ditemukan oleh Komnas HAM dan apa hasilnya. Begitu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja begini, terkait dengan aspirasi soal pelanggaran HAM yang berat, terus kemudian ada juga tidak hanya yang disampaikan Pak Gito tadi, tapi juga ada misalnya pengadilan HAM internasional segala macam, silakan aja aspirasinya. Hanya kami memang saat ini masih menggunakan konstruksi undang-undang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 soal pelanggaran HAM gitu. Karena kami merasa bahwa apa yang kami sampaikan ini konstruksinya bisa lebih cepat disampaikan ke publik begitu, dan kemudian hasilnya juga bisa ditunggu gitu, dan prosesnya bisa
diawasi bersama-sama. Karena kenapa kalau kita pakai konstruksi pengadilan HAM yang berat, penyelidikannya lama, kami juga kemudian Komnas HAM hanya sebagai penyelidik, nanti penyidiknya adalah Jaksa Agung, dan itu prosesnya menjadi lebih lama lagi. Karena apa? Kita juga masih punya pengalaman kalau pelanggaran HAM yang berat ini banyak, sudah ada 16 kasus penyelidikan HAM yang berat yang sampai saat ini belum selesai, begitu. Baik, saya Itu, kembali. iya. Baik, saya kembali ke Pak Sugito. Pak Sugito, dari beberapa hal yang disayangkan oleh FPI terkait konstruksi penembakan dari Komnas HAM adalah sumber informasi ini hanya dari satu pihak, yaitu dari kepolisian atau pelaku penembakan dalam hal ini. Kalau dari FPI sendiri, apakah memang ada saksi lain yang ingin diajukan? Nanti ke depannya kita juga cukup banyak saksi. Kalau misalnya nanti sudah di tingkat penyidikan, tentunya kita akan lebih maksimal, kita lebih akan serius. Karena banyak saksi fakta yang sampai sekarang terus terang aja masih banyak ketakutan. Tapi semoga nanti pada waktu tingkat penyidikan akan lebih terbuka dan apa yang terjadi dari apa yang di lapangan itu bisa lebih transparan. Baik, Dan kebenaran akan bisa terbuka secara lebih lebar. Baik, saya kembali ke Pak BK. Tadi Pak Sugito mengatakan bahwa banyak saksi mata yang masih ketakutan. Komnas HAM sendiri apakah sudah berupaya untuk mendekati saksi-saksi fakta yang sampai saat ini Pak Sugito mengatakan masih ketakutan? Yang jelas begini, Komnas HAM sudah meminta keterangan kepada teman-teman FPI dan itu kami apresiasi dengan keterbukaan teman-teman FPI menghadirkan saksi fakta, saksi peristiwa, termasuk juga pengurus FPI untuk meletakkan konteksnya. Kami juga sudah meminta keterangan dari petugas kepolisian, dari Kapolda Metro, dari Barreskrim, sampai kepada petugas lapangan yang malam itu bertugas. Kami juga sudah meminta keterangan dari masyarakat yang memang melihat atau mendengar peristiwa tersebut, artinya mendengar itu misalnya letusan senjata api, seperti apa, di mana, segala macam. Kami juga dari Jasa Marga dihadirkan. Terus juga supaya memperkuat analisa kami, karena masih ada beberapa kompetensi teknis yang tidak bisa kami lakukan. Misalnya kami mengundang ahli forensik independen, terus kemudian ada psikologi forensik, termasuk juga kemudian soal rekaman atau kemudian kendaraan, begitu, ahli kendaraan. Jadi kami merasa itu komprehensif. Baik, kita harapkan memang rekomendasi dari Komnas HAM ini segera dilakukan dan semoga penyelidikan dari kasus ini dilakukan secara objektif dan juga transparan agar semua bisa terbuka ke publik dan bisa meyakinkan publik. Dan pemirsa, terima kasih Pak BK Ulung Hapsara dan Pak Sugito Atmo Prawiro telah bergabung bersama kami di iNews Sore.